Pak. Oke. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan saya Pak Riki, beliau Direktur PT IHK, sekaligus Main Agent PT Pos Indonesia. Juga terima kasih banyak buat yang saya hormati Mas Fajri, teman saya juga, beliau digital expert di digital marketing, kemudian founder dari Rumah Cantik Beauty, Sasifa Beauty Cantik, dan banyak jasa-jasa beliau terkait dengan digital marketing. Dia teman saya waktu di Akademi Bisnis Digital, kami salah satu alumni juga. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dari Kementerian Desa, yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang juga di sini, kemudian para tokoh di dinas pembangunan desa di provinsi maupun di kabupaten kota. Hormati juga Direktur BUMDes, rekan para UMKM, rekan-rekan para koperasi dan mahasiswa, serta para dosen juga yang sudah bergabung di Zoom webinar gratis ini. Terus sekalian, topik pada hari ini cukup menarik, yaitu tentang landing page-nya. Kita sering belanja online melalui ketahuan di media sosial, link-linknya, kita klik linknya, keluar landing page. Nah, itu kita belajar bagaimana produk-produk kita di BUMDes, produk-produk kita di UMKM, produk-produk kita di koperasi, maupun produk-produk kita personal, bisa kita buat landing page-nya, kemudian bisa kita publish landing page itu untuk kita berjualan. Nah, teknisnya kita belajar pada hari ini. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya acara dan ilmu pada pagi hari ini dapat kita serap semaksimal mungkin. Doa dimulai. Doa selesai. Rekan sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan waktu kepada Mas Fajri untuk menyampaikan paparannya tentang bagaimana membuat landing page atau sales page buat kita semua. Silakan, Mas. Baik. Oke, terima kasih Pak Joni atas kesempatannya. Dan terima kasih juga buat Pak Riki sudah memberikan kesempatan, dan serta jajaran lain ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Oke, hari ini terima kasih juga ya, sangat-sangat berterima kasih karena memang hari ini saya bisa menyampaikan informasi, berbagi sharing ilmu, di mana sebenarnya ini titik pertama saya di dunia digital. Ternyata dari belajar teknik ini saya semakin besar, yaitu belajar landing page, belajar membuat website. Jadi titik ukur saya bisa besar ya, bisa menjadi seorang digital marketer adalah pertama kali belajar yang paling manfaat ya, semua manfaat, tapi yang paling berkesan salah satunya adalah landing page. Nah, hal ini saya akan buka untuk bagaimana sih caranya membuat landing page ataupun website. Nah, boleh nih teman-teman, Bapak Ibu semua, nanti saya akan berikan suatu hal yang sangat informatif, di mana ternyata sebenarnya kalau kita membuat website itu nggak begitu mahal nantinya ya, dan kita tinggal bisa berkreasi. Mungkin di awal-awal ada yang berpikir, aduh susah nih gitu, sama ya semua belajar, mungkin di awalnya seperti agak rumit, agak gimana, tapi saya yakin dengan teknik pola seperti ini saya sudah beberapa kali memberikan informasi pengajaran secara private ataupun secara bergrup. Alhamdulillah itu mereka bisa membuat website masing-masing. Oke, itu juga yang saya harapkan. Mudah-mudahan hari ini bisa ya teman-teman semua bisa. Silahkan catatannya dibuka ya, ataupun siapkan supaya nanti hal-hal penting apa saja yang bisa dicatat Bapak Ibu semua bisa ditulis ya. Oke, izin saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya Pak Joni dan teman-teman semua.
Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fajri, saya adalah seorang digital marketing expert dan pengalaman lebih dari 4 tahun dalam dunia digital marketing. Apa saja yang saya lakukan adalah saya biasa dan seharian saya beriklan, Pak Bu, di Google Ads maupun di Facebook Ads. Dan saya sekarang membuat website juga sering ya. Dalam 1 minggu ada beberapa website yang saya buat dan mendesain logo. Dan pengalaman saya ataupun prestasi sebelumnya adalah bisa mendapatkan member ya. Biasa kalau pengen kita mau besar, kembangin jaringan, nah itu ada member-member yang saya bisa mendapatkan lewat digital marketing ya, tanpa harus keluar rumah. Dan pernah beriklan dari platform Google dan Facebook Ads, sudah ratusan juta Bapak Ibu ya, sudah ratusan juta beriklan melalui platform tersebut. Dengan ROI pasti keuntungan yang didapat. Oke, dan ini sedikit ya tampilannya untuk iklan di Google. Dan kebetulan saya juga sering sharing ya Bapak Ibu ya, sering sharing, sering bagi pengalaman, entah itu secara massal ataupun one-on-one private. Nah, yuk langsung aja ke materi ya. Sebenarnya ada nih, mungkin ada beberapa yang bingung ataupun apaan sih landing page, seberapa pentingkah seperti itu ya dalam dunia digital marketing. Sebenarnya kita harus tahu ya, landing page itu apa dan apa saja jenisnya. Oke, nanti setelah ini kita akan praktek. Nah, landing page adalah halaman website yang didesain khusus dengan mindset marketing. Halaman inilah yang ditampilkan ketika pengunjung mengakses website dari hasil pencarian berbayar ataupun organik. Jadi, gini Pak Bu, saya kasih pengandaian ya. Pengandaiannya, ini bahasa saya ya, supaya bisa lebih paham dan lebih dimengerti. Dalam berpromosi ya, promosi itu ada media yang gambar, yang bentuknya gambar, ada yang tulisan pasti, ada yang berupa video ya, ataupun link-link sosial media kita. Nah, anggap nih kalau kita mau berpromosi secara offline, itu pasti banyak hal yang perlu kita lakukan. Misalnya kita mau berpromosi lewat video, kalau offline itu harus dibentuk DVD ya, VCD. Nah, kalau gambar itu kita harus print dan sebagainya. Nah, tapi dengan landing page ini semua kita bisa masukkan. Dalam website ataupun landing page ini kita bisa masukkan semuanya. Jadi kebayang ya, kita itu meng-cut beberapa ongkos produksi ya, produksi beriklan dengan cara kita punya landing page. Ya, jadi seberapa penting itu ya, landing page itu segitu pentingnya. Jadi apalagi kalau landing page itu kita bisa share sebanyak-banyaknya, nggak cuman 100 sharing ataupun 1000 share, itu kita bisa ratusan ribu bahkan jutaan kali share juga nggak ada masalah. Nah itu jadi kebayang ya, kalau memang kita bandingkan dengan strategi offline ya, kita sebar brosur aja, satu rem isinya 500, itu cuma 500 aja yang bisa tersebar. Tapi kalau dengan landing page Bapak Ibu bisa mendekorasi ya dan share sebanyak-banyaknya, selagi orang tersebut bisa punya Google ya, selagi orang tersebut bisa membuka websitenya, punya media sosial ya, membuka website, mempunyai Google, mempunyai browser, itu pasti bisa dibagikan gitu ya, simpelnya. Ini bahasa saya ya, bahasa saya, jadi supaya lebih mudah dimengerti. Oke. Nah, perbedaan website dengan landing page. Landing page adalah halaman khusus yang dirancang untuk kebutuhan pemasaran digital dan merupakan bagian dari website. Sedangkan website adalah istilah keseluruhan yang berisi halaman-halaman yang memuat berbagai hal dan informasi yang dapat diakses oleh pengguna internet. Jadi nggak usah bingung Bapak Ibu, kalau dibilang landing page sama website, apa bedanya sih gitu? Ya sebenarnya satu kesatuan ya Pak Bu ya. Jadi ibarat nih, saya kasih sedikit pengandaian lagi. Kita punya rumah nih gitu. Rumah itu adalah kalau saya bilang websitenya, tapi landing page itu per bagian kamar-kamarnya, bagian dapur, yaitu halaman sendiri ya, satu kanvas sendiri, terus bagian kamar tidur, terus juga bagian ruang tamu dan sebagainya, itu adalah landing page-nya. Tapi semua itu termasuk dalam satu website begitu. Jadi nggak usah perlu khawatir, nggak usah perlu bingung. Sebenarnya satu kesatuan. Ya perbedaannya cuma sedikit kalau website keseluruhan besarnya. Dan
cara kerja landing page ini yang Bapak Ibu harus tahu ya. Kita kalau mau ya, kita kan pasti bikin website ada maksud nih. Maksudnya gimana? Kita bikin website, maksudnya adalah seseorang akan melihat ya ajakan dari link yang kita share untuk call to action yang berakhir dari sebuah landing page melalui pengisian formulir ataupun langsung bayar payment gateway atau langsung ke WhatsApp. Nah, jadi kita di awal bikin website itu kita harus pikir nih, website itu mau diarahin kemana? Apakah mau orang tersebut kita dapat datanya berupa formulir yang mereka isi email ya, atau kita langsung bisa hard selling juga gitu. Kita kasih tahu harga, mereka mau, mereka tahu keunggulan produk kita, langsung payment gateway. Atau kita nanti bikin landing page itu yang akan langsung masuk ke WhatsApp kita. Itu masuk ke WhatsApp, diedukasi oleh admin, tektokan, lalu bisa order kayak gitu. Nah, jadi strategi-strategi ini yang Bapak Ibu harus tentukan di awal ya. Call to action akhirnya tuh mau seperti apa? Tahu akhirnya pasti penjualan itu akan terjadi penjualan gitu ya. Tapi prosesnya itu seperti apa itu yang ditentukan. Nanti saya akan kasih contoh website ataupun landing page apa yang seperti masuk formulir, payment gateway ataupun langsung WhatsApp. Oke. Dan yang kedua, seorang mengisi formulir atau landing page mengubah seorang tadi yang mulanya sebagai pengunjung menjadi prospek bisnis. Pak Bu, di zaman sekarang kita memang dituntut dalam dunia digital marketing itu mengubah orang yang tidak kenal produk kita menjadi kenal. Ya, kalau dalam bahasa istilah funnelingnya adalah ada cold market, warm market, yaitu sebelumnya ya materi-pemateri digital marketing lain sudah menjelaskan tuh kayak cold market, orang yang masih baru tahu, lalu berubah menjadi warm market, lalu berubah menjadi hot market, yaitu bold market terakhir. Nah, itu kita dituntut untuk mengubah orang yang belum tahu sampai tahu, akhirnya membeli dan akhirnya mempromosikan. Nah, itu tujuan dari cara kerja landing page. Nanti kalau bingung boleh tanya lagi ya, seperti apa. Oke. Lanjut, nah ini Netflix ya, yang pernah buka websitenya Netflix ya, ini sebelumnya. Nah ini yang dicari apa dari Netflix? Dia nggak langsung jualan nih, ya dia langsung kalau mau dikasih gratis dulu ya, dikasih gratis dulu, tapi ada bayarnya lewat apa? Pakai email ya. Kebayang database sekarang itu penting sekali gitu. Mereka pengen tahu database kita, pengen tahu keseharian kita sampai diberikan gratis. Nah ini bagus nggak? Ya bagus ya. Makanya perusahaan ini besar, cukup besar, ya dengan strategi yang simpel seperti ini. Lalu ada yang kedua. Nah ini ada salah satu website website di mana dia menjual fashion, yaitu baju-baju pria. Nah ini langsung nih payment gateway. Kalau diklik bagian websitenya misalnya pengen baju nih, kiranya cocok ya baju warna hitam ini dengan ukuran yang ini, ukuran yang disesuaikan oleh Bapak Ibu semua. Nah setelah itu pasti ada halaman pembayarannya, sama seperti Tokopedia. Nah ini marketplace ya bentuknya. Bisa nggak buat seperti ini? Bisa ya, menggunakan website e-commerce nanti. Lalu ada lagi, nah kita juga bisa nih kalau kita mau jualan, tapi langsung arahinnya ke WhatsApp gitu. WhatsApp-nya nanti di-handle oleh admin atau di-handle diri sendiri. Nggak ada masalah ya. Karena ada nih sebagian orang kita yang memang masih belum terlalu percaya ataupun masih pengen ketemuan ataupun tektokan ya. Bahasanya orang kita kan senangnya ngobrol dulu ya, ngobrol beli. Nah, ada yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa. Nanti kita akan praktekkan bareng-bareng ya. Setelah ini kita akan praktekkan bareng-bareng. Bapak Ibu bisa melihat ya, dan juga bisa menjadi tutorial ke depan kalau memang dalam membuat website tutorialnya seperti ini. Oke. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah sebelum bikin website ataupun landing page, Bapak Ibu ada nih yang harus dibayar, namanya hosting, domain, dan isi konten. Ya, hosting, domain, dan isi konten. Saya akan jelaskan satu-satu. Hosting itu ibaratnya tanahnya.
Ya, sama kita mau bangun rumah, kita beli tanahnya. Nah, hosting itu pengandaian saya ya, bahasa saya itu tanahnya, simpelnya. Ya, kita udah beli tanah yang speknya berapa, yang kecepatannya berapa, lalu nanti kita ke domain. Kalau kita mau buka usaha, kita harus punya nama brand. Domain itu nama brand, Bapak Ibu. Oke, lalu isi konten. Ya, isi konten juga harus dipersiapkan sesuai dengan usahanya masing-masing. Dan hosting, saya ada beberapa referensi, Bapak Ibu boleh ya untuk membeli di perusahaan-perusahaan yang memang sudah terkenal, yaitu ada Niaga Hoster, Dewa Web, Rumah Web, atau Rumah Hosting. Nah, ini yang sebenarnya sudah pernah saya coba dan bagus ya untuk awal-awal dan untuk UMKM terutama. Ya, jadi nggak lemot nih untuk membukanya. Nah, domain, di mana domain itu saya kasih beberapa informasi, poin. Kalau kita mau bikin nama brand, ya, ataupun domain, misalnya senangkerja.com ataupun poli.com kayak gitu, atau bisa pakai .co.id juga bisa. Nah, domain itu harus masuk dengan filosofi usaha kita, ya. Filosofi usaha kita apa? Itu yang kita akan tonjolkan. Lalu kita juga bisa untuk menyisipkan karakter yang unik, yang berbeda, ya, yang mudah diingat dan bermakna baik, mewakili bisnis, dan kita juga jangan lupa cek ketersediaan domain untuk website. Nah, untuk nama brand ini sebaiknya kalau memang sudah punya ide langsung dieksekusi, karena pengalaman saya ya dan pengalaman-pengalaman yang lain banyak nih nama-nama domain yang malah sudah diambil sama orang lain. Contohnya nih, saya kasih, malah pernah nih ada satu kejadian, ada yang beli nama domain akhirnya dibayarin 1 miliar. Cuman untuk sebuah nama domain, ya. Itu tepatnya waktu pemilu, waktu 2014 kalau nggak salah ya, itu ada beli namanya Prabowo yang nggak salah ya, itu Prabowo Sandi atau apa gitu, itu dibeli dengan harga 1 miliar. Ya, 2019 kalau nggak salah ya. Itu jadi apa namanya, penting sekali kalau memang kita udah punya nama domain, nama brand, dieksekusi ya, diamankan dulu, lalu kita bisa pikirkan untuk segi konten. Nah, lalu konten itu Bapak Ibu, kita harus tentukan target bisnisnya. Kita bisnis itu pasti punya produk, punya jasa, dan targetnya apa? Apakah anak muda, apakah orang yang sudah berusia, atau masih remaja, kurang lebih kayak gitu ya. Dan kita lihat juga target masarannya untuk wilayah apa, apakah seluruh Indonesia, apa kita mau fokus ke area Jawa, Bali saja, atau ke bagian lain ya, seperti Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Dan fokus ciptakan headline yang kuat, nanti boleh ini paling penting ya, kita bikin copywriting-nya. Ini kasus copywriting dan sebagainya, satu sesi sendiri sebenarnya. Dan buat konten yang orisinil, kita jangan banyak jiplak ya. Kalaupun memang mau adaptif, modifikasi silahkan, tapi jangan full kontennya jiplak gitu dari konten-konten yang sudah ada. Karena kita ke depan mau ciptakan engagement ataupun orang lain melihat konten kita jadi tertarik. Nah, saya akan ulang nih, kalau memang ciptakan engagement di sini, kalau dalam dunia digital marketing Pak Bu, saya kasih pengandaian. Kalau dunia digital marketing, kita nyebarnya adalah link landing page ataupun website, di mana kita harus bisa nih menciptakan di 2 detik pertama orang tersebut mau melihat konten kita dan akhirnya tertarik untuk melanjutkan membaca, gitu ya, di 2 detik pertama. Nah, itu yang kita bisa mainkan adalah panca indera mata kita. Nah, sama nih kalau Bapak Ibu jualan bakery ataupun jualan sejenis makanan, pasti yang akan ditebar adalah panca indera penciuman. Nah, kalau kita lewat di salah satu mall ya, ada bau roti yang enak, biasanya melipir ke situ. Nah, sama nih kayak di website, kita harus buat konten yang bagus ya. Kalau perlu kita harus punya konsultan tentang konten,
lalu bisa menciptakan 2-3 detik pertama orang tersebut betah di website kita. Begitu ya Bapak ya. Oke, lalu berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video. Peningkatan konversi ini juga penting. Kalau kita sudah bikin semua landing page, kita sudah buat yang namanya website, kita manfaatkan juga digital marketing. Karena sebenarnya kita nggak bisa nih gitu, cuman bikin website aja, cuman bikin landing page aja, tapi kita nggak bisa manfaatkan digital marketing. Itu sangat-sangat sayang ya, sangat disayangkan. Karena untuk nyebarinya gimana prosesnya? Yaitu prosesnya digital marketing yang akan dikembangkan dengan metode iklan organik ataupun iklan paid traffic. Kalau yang belum tahu iklan organik itu iklan yang gratis ya Pak Bu, misalnya nge-share di salah satu grup, ya, sharing di komunitas dan sebagainya. Kalau iklan paid traffic kita menggunakan berbayar di Facebook Ads dan Instagram Ads. Oke, lanjut, kita ada ya basic susunan landing page. Di sini the perfect landing page, urutannya seperti ini kalau mau perfect ya. Tapi untuk sampai ke perfect ini ya udah dikerjain dan dievaluasi. Di sini ada headline, ada CTA, ya, ada testimoni juga perlu, fiturnya apa, screenshotnya apa, social icon, navigasi juga perlu, logo dan sebagainya. Nah ini ya, video juga termasuk. Ada komponen ini ya untuk supaya kita bisa punya landing page yang perfect, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bisa dilakukan, tapi kalau memang Mas saya belum ada logo, ya udah bikin kan ada kolomnya logo gitu. Tinggal nanti suatu saat sudah punya logo tinggal dimasukkan, begitu simpelnya. Oke. Nah, ini ya contoh, saya akan contohkan. Hari ini saya mau contohkan ya Pak Bu ya. Saya ada beberapa artikel tentang alat gula darah, alat cek gula darah ya. Yang nanti saya akan tampilkan, saya akan praktekkan setelah ini. Jadi ada logo, ada menunya, ada di bagian hal-hal pentingnya, tapi dengan variasi yang baru, kurang lebih seperti itu ya. Lalu ada harganya ya, ada harganya dan testimoni ke depannya. Nah, ada testimoninya, ada pabriknya dan ada link apa namanya sosial medianya. Nah, ini pembuatan landing page seperti ini cukup ya, sudah cukup, tinggal cara share digital marketingnya lebih oke lagi. Dan sebelum kita praktek ya, ini sedikit saya kasih, ini saya udah membuat banyak ya website ya, our klien saya bahkan nggak muat nih untuk buat sampai menulisnya, masih ada lagi di Rumah Cantik Beauty dan Safia Beauty masih belum masuk ya, ini masih ada lagi. Oke, Mas, lanjut ya. bedanya Mas, mau nanya Mas, beda boleh. Beda top, ID, CO itu apa itu Mas? Oke, perbedaannya Pak ya. Oke, sebentar. Nah, perbedaan .co.id, .com dan sebagainya itu sebenarnya nama brand yang memang kalau .co.id memang dominan di Indonesia. Kalau .com global, kalau .org ya, org saya coba nih ya, misalnya temanlama.com sudah diambil ya, seperti ini, temanlama.com sudah diambil. Nah, ini kan ada nih .id ini khusus yang memang kita mau bikin website yang akan tersebar di Indonesia aja gitu ya, yang kita manfaatkan SEO untuk di Indonesia aja, kurang lebih kayak gitu. Terus perbedaan .co.id ya sama nih, kalau .co.id dan ID ini sama untuk Indonesia aja. Lalu ada, wah ini banyak sekali ya sebenarnya ya. Ada .net ya, berarti memanfaatkan teknologi internet ya, pastinya lebih ke arah berita dan sebagainya. .org ini organisasi. Lalu ada SCH, ini biasa digunakan untuk school ya, sekolahan. Lalu ada .asia boleh ya, .biz.id kita mau artikelnya tentang bisnis aja, kita bisa pakai .biz.id.
Kita bisa pakai .ponpes.id untuk pondok pesantren, ya, akademi. Banyak ya. Banyak sekali, Pak. Mas, kalau untuk ini ekspor kita kan ke luar negeri seluruh dunia ekspor. Kira-kira cocok apa kira-kira? Nah, by the way tentang ekspor, saya akan tunjukin ya salah satu hasil website sederhana dari saya dan tim. Ini ada Indo Palapa. Saya biasanya menggunakan .com, Pak, ya. .com. Nah, ini ya tampilannya nih. Dan semuanya juga sudah pakai bahasa Inggris ya di awal. Tapi juga bisa kok kalau kita mau switch ke negara lain gitu. Tapi buatnya satu website. Gitu. Buat satu website tapi bisa switch ke negara lain. Coba ya saya buka ya. Nah, ini nih ya. Ini kan pakai Indonesia nih. Tiba-tiba pengen switch ke bahasa Korea. Nah, ini tiba-tiba berubah. Nah, kayak gini ya. Nah, ini bisa berubah Korea karena memang nih produk ini asalnya dari Korea, pengen importir di Indonesia ada, lalu berubah ke Korea. Nah, teman-teman kalau memang UMKM di sini ada yang niat pengen ekspor, bisa nih gitu ya. Ini model-model contoh website yang pernah saya buat. Oh, ini juga ada ya, English, jadi berubah negara-negara lain ya, menjadi French misalnya. Nah, jadi orang dari negara tersebut nggak kebingungan nih mengenai produk yang kita pasarkan. Begitu, Pak. Oke, lanjut Mas. Keren. Oke, mau sesi tanya jawab dulu apa ini nih? Apa praktek ya? Praktek kali ya, enak, Pak ya? Praktek aja. Praktek ya, sih. Oke, sip. Pelan-pelan Mas, supaya kita nih. Oke, nggak apa-apa. Kita coba nih ya. Nah, oke, pertama saya mau jelasin dulu nih, Bapak Ibu. Tadi kan kita dituntut untuk kalau mau bikin website beli tanahnya dulu nih gitu ya. Beli sebagai tempat untuk membuat website kita. Nah, ini saya biasa pakai Niaga Hoster. Nanti Bapak Ibu bisa nih untuk beli yang namanya hosting. Di sini ada harganya. Jadi kalau untuk bayi ada 10.000 per bulan, berarti 1 tahun itu 120.000 ya Pak Bu ya. Lalu pelajar 40.000, personal itu 26.000, kok lebih murah ya karena memang ngambilnya bisa langsung 2-3 tahun. Nah, ini untuk fiturnya, coba kita lihat. Fiturnya di sini kalau yang untuk paket bayi itu untuk satu website aja. Tapi kalau yang untuk pelajar ini cuma 10 add-on domain, ada 10 nama brand, Bapak Ibu bisa ambil, bisa masukkan ke dalam tanah tersebut ya. Lalu untuk paket personal di sini ada unlimited. Nah, di sini saya sudah punya paket unlimited ya. Jadi kalaupun memang ada peserta dari UMKM ini ya, Post Bumdex mau gitu, daripada beli dengan harga mahal nih, beli masing-masing, ya udah gitu, saya bisa nih untuk memberikan hostingnya, dan teman-teman tinggal pikirin nama domainnya tuh apa untuk dibuatkan website. Nanti tinggal desain masing-masing sendiri ya. Tapi kalau memang mau desain menggunakan saya dan tim, berarti ada jasa konten kreator kurang lebih kayak gitu. Nah, saya ada nih. Jadi teman-teman bisa diberikan kemudahan lagi ya, benefit tambahan lagi. Karena saya punya unlimited untuk memasukkan banyak domain. Oke. Nah, setelah dibeli nanti bisa ambil yang namanya domainnya ya, nama brand. Kita bisa ambil nama brand, kita bisa cek. Teman-teman di sini ada nggak yang mau saya cek nama brandnya, kira-kira pernah kepikir nama apa nggak gitu? Saya mau cek nih, saya mau bantu cek. Boleh Pak, Salaku. Salaku ya, Salaku. Oke, kita cek. 1. Oke. Salah. Dari mana ini Mbak? Benar tulisannya seperti ini Bu? Ya betul Kak, 1. Kami sudah pernah beli tapi ini belum bisa dipakai. Oh, oke. Nah, berarti yang salaku.com sudah dibeli nih gitu. Tapi kalau ada pengen kompetitor, misalnya pengen punya nama lain, pasti bisa belinya di .id, .net, .org kayak gitu ya.
Nah, tapi kalau Ibu sudah beli, berarti sudah ada .com, tinggal gunain, tinggal dekorasi. Oke, jadi tinggal, nah ini harganya cukup murah ya, untuk 1 tahun harganya 230, 155. Memang kalau dalam membelinya sih murah menurut saya, tapi balik lagi, ini pembuatan website sampai terjadi seperti ini ya, ada yang namanya nilai seni ataupun dekoratif di dalamnya. Makanya bisa sampai 3 juta, bisa sampai 4 juta, bahkan saya pernah dapat orderan cukup puluhan juta ya dalam satu website. Itu memang pengerjaannya luar biasa rumit dan sampai desainnya juga minta cukup menarik gitu. Luar biasa. Oke, ada lagi apa cukup satu aja nih? Oke, coba ya satu lagi ya, Emma Kesita. Coba maxita.com. Nah, bisa nih, ada nih. Saya tadi lihat dari kolom komentar ya. maxita.com ada, tapi kalau di Tamben Store tinggal ini aja nih. Ya, jadi .store ya, maxita.store nggak pakai .com itu bisa. Ini sama, 30.000 malah nih harganya. Oh, murah. Kalau itu biar buat di toko ya Mas ya, atau store itu ya? Iya, buat toko. Jadi maxita.store ini 30.000, tapi 30.000 ini promo emang di tahun pertama, Pak. Tahun kedua pasti mahal nih. Nah, tahun kedua jadi 600.000. Kasih promo aja di tahun pertama. Nah, kan? Iya. Terus sudah untung ya, berarti toko udah untung juga. Oke. Jadi kalau tahun kedua, tahun ketiga agak ini nih, apa? Agak cost gede. Oke, setelah itu kita kalau sudah Bapak Ibu beli ya, nanti coba diinstal, dan bagaimana cara installnya, karena kita butuh ada hal waktu yang lebih panjang lagi, nanti bisa ya Bapak Ibu, ada tutorial pastinya banyak sekali ya di YouTube cara install untuk domain dan hosting, dan saya prefer dan sarankan untuk Bapak Ibu bisa sampai ke halaman WordPress. Jadi tujuannya biar nggak bingung itu, kita punya nama domain dan hosting itu supaya bisa diinstal WordPress, gitu aja dulu ya. Karena hal yang paling mudah adalah di WordPress ini. Ya, WordPress. WordPress itu seperti apa, Mas? WordPress itu kayak seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Sebenarnya kan dari 3 itu kita bisa nih bikin presentasi, bukan cuma di PowerPoint aja. Tapi di Word juga bisa buat PowerPoint, presentasi, di Excel juga bisa sebenarnya, ya kan? Cuman yang namanya plugin aja, tambahan aja, ya, kayak software aja. Nah, ini harus diminta diinstalkan sampai ke halaman WordPress. Ya, kalau yang belum tahu, nanti kita ada waktu khusus lagi untuk sampai ke tempat ini. Nah, enaknya di WordPress itu kita juga ada yang namanya plugin. Yang awal harus diinstal adalah plugin. Plugin itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Saya kasih pengandaian begini, Pak Bu. Plugin itu sama seperti aplikasi yang ada di handphonenya Bapak Ibu semua. Ada di aplikasi Android kan biasa ada WhatsApp, ada Telegram, ada macam-macam ya, ada bank, ada yang lain sebagainya. Itu Bapak Ibu install pastinya. Nah, sama di WordPress ini, ya, di halaman ini, itu kita butuh yang namanya alat bantu, yaitu berupa plugin. Plugin yang saya sarankan adalah Elementor untuk tingkat basic ini ya Pak Bu ya, Elementor. Jadi kita udah punya yang namanya Microsoft Word-nya, kalau kita sudah bisa Elementor, gitu ya, udah bisa install. Tinggal di add new, nanti di ketik di sini. Elementor kalau sudah diinstal ya sudah bisa digunakan. Nah, rumit nggak nih bikin website? Enggak, nanti saya akan praktekin nih Bapak Ibu semua, langsung saya praktekin. Pertama, kita bisa bikin page ataupun post. Bedanya apa? Page sama post. Page itu gini. Page ini landing page. Nah, balik lagi, page ini sebenarnya landing page. Nah, ini bagian-bagian kayak our product. Nah, ini adalah page. Ini page ya, bagian page ini. Jadi page produk. Tapi kalau post apa? Kalau post di atas ini kita biasanya artikel ya.
sisipan artikel buat meningkatkan SEO yang kayak kemarin Pak Ali ya menjelaskan di bagian di post ini. Nanti dilanjutkan di Yoaseo, plugin Yoaseo untuk meningkatkan indeks ke Google-nya. Oke, lalu di page kita mulai ya, add new, kita bikin yang baru namanya misalnya, oke, alat cek gula darah, edit with Elementor. Kita editnya langsung menggunakan aplikasi supaya lebih mudah. Dan saya sarankan Bapak Ibu untuk awalan, teman-teman yang baru awal, silakan menggunakan Elementor Canvas di bagian pengaturan sini, di bagian setting, nanti dipilih Elementor Canvas. Ya. Fungsinya apa? Nah, ini kan seperti kertas kosong ya Pak Bu ya. Elementor Canvas ini seperti kertas kosong, di mana kita bisa berkreasi nih. Kita bisa yang namanya kalau kita kasih kertas kosong terserah kita mau gambar gunung 2 ada jalannya, kita mau gambar rumah ya itu terserah kita. Jadi sama nih kita seperti menggambar tapi bedanya dengan program ya. Oke, simpelnya zaman dulu sama zaman sekarang sebelum ada WordPress dan Elementor kita kalau buat website sebelumnya itu harus menggunakan coding tapi sekarang lebih mempermudah. Contoh Bapak Ibu nih, saya di awal itu mau bikin headline ataupun heading ya. Lainnya misalnya oke, saya udah tulis ya di misalnya hal penting bagi penderita diabetes untuk agar turun dan stabil gula darahnya. Oke, tempel. Oke, kita bisa bikin rata tengah, lalu kita bisa buat tulisannya hitam ya, atau Bapak Ibu pengen merah juga nggak ada masalah ya, kita bisa bikin merah. Oke, karena terus tipografinya kita bisa bikin seperti ya ganti ya, lalu kita bisa bikin yang namanya oke, kalau sudah kayak gini kita juga bisa perbesar ataupun perkecil gitu ya, perbesar ataupun perkecil. Oke. Nah, background belakangnya kita edit selection, lalu kita bikin background putih ya. Oke. Lalu kita tambahkan gambar misalnya ya. Kita tambahkan gambar. Oke. Kita bikin kerangkanya dan kita tambahkan gambar. Nah, oke, seperti itu. Kita pilih dan kita bisa upload ke dari laptop kita ke WordPress ya. So, harus di-upload dulu baru kita bisa masukin. Ya, mudah kok cara uploadnya seperti Bapak Ibu upload sesuatu di sosial media aja. Oke. Lalu kita kasih teks terangan dan kalimatnya lagi. Diabetes menduduki peringkat ke-6 sebagai penyebab kematian terbanyak di dunia. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat diabetes dan 4% meninggal sebelum usia 70 tahun. Nah, ini edukasi ya, kita bisa. Nah, kayak gitu. Oke. Simple ya Pak Bu ya, kita cuman drag and drop. Kita cuman geser dan kita bisa bikin ya. Lalu headline sudah ya, gambar sudah. Lalu ada yang namanya kita bisa kasih lagi ya. Kita bisa kasih lagi misalnya kita mau di bagian lain. Boleh nih ya. Tentang edukasinya lagi ya. Coba. Oke. Kita bisa tulis seberapa
tahu. Oke. Oh, penyakit. Boleh ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Seberapa penting tahu resikonya, sama ya. Warnanya kita mau warna apa, disesuaikan dengan keinginannya Bapak Ibu semua. Oke. Lalu kita bisa tulis lagi, tambahan lagi intersection, yaitu dua kerangka ya. Kita mau kasih kerangka pertama tentang edukasinya. Diabetes mellitus adalah penyakit utama disebabkan oleh gagalnya pengaturan gula darah ya. Diabetes mellitus terjadi karena tingginya kadar gula darah glukosa dalam darah menumpuk akibat tidak diserap oleh sel tubuh dengan baik, sehingga hal ini dapat menimbulkan gangguan organ tubuh karena tinggi atau rendahnya kadar gula dalam darah dan menjadi hal yang fatal untuk menderita diabetes. Kita kasih background-nya, style background-nya apa? Oke. Nah, tapi sebenarnya nanti saya akan kasih tahu buat Bapak Ibu semua nih. Ada nggak sih cara cepat sebenarnya? Cara cepat dan hasilnya bagus ada ya. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan, karena di sini saya sudah punya kerangka ya. Nanti. Oke. Lalu bagian ini kita bisa kasih videonya ya. Oke. Videonya. Oke. Link address kita bisa tempel. Kita bisa masukkan videonya ke dalam sini konten. Oke. Ya, jadi bisa ditonton nanti, oh ternyata resikonya seperti ini untuk penyakit diabetes ya. Oke. Nah ini ya, jadi sudah. Nah kita bisa nih biar gambarnya nggak kotak-kotak Pak Bu ya, bisa menggunakan border ya. Border itu supaya gambarnya itu nggak terlalu benar-benar kotak, jadi ada sisi baik, sisi roundnya di ujung, nggak sisi tajam. Nah ini ya, seperti ini. Nah, ini juga untuk video kita mau coba untuk bikin bordernya. Nah kayak gini ya, sip. Jadi nggak terlalu kotak-kotak sekali, boleh. Lalu boleh nih gitu testimoni, terus lanjut ke ada penawaran ya, kita bisa tambahin. Oke. Nah, oke, satu lagi ya, saya mau lanjutin ke bagian produk nih. Jadi tinggal hasil produknya seperti apa. Oke, kita tinggal tarik, tempel, lalu produk, kita cek dulu ada. Memperkenalkan, cek gula terbaik. Kita bisa bikin rata tengah lagi ya. Kita bisa minta warnanya, lalu kita bisa isi lagi. Oke. Kita bisa isi dengan, untuk yang harga kita bisa langsung ambil. Ntar saya coba cari ya. Di sini nama-namanya memang pakai isyarat bahasa Inggris ya Pak Bu ya, tapi dengan adanya gambar pasti lebih mempermudah, lebih easy ya, lebih mudah untuk dikerjakan. Gitu. Kita bisa menggunakan image book lah, boleh ya. Matchbook. Jadi image itu yang ada harganya ya. Oke. Harga produknya misalnya kita bisa tulis, kita bisa input, insert media.
Oke. Oke, strip kan biasanya kalau alat cek gula darah ada stripnya ya Pak Bu ya. Jadi ini memang strip gula darahnya bedanya bahan karbon ya daripada harga-harga daripada di luar sana. Jadi waktu pertama kali saya kenal alat ini dan saya akhirnya mau membuatkan landing page-nya, karena dari ownernya bilang alat cek gula darah yang baik dan benar dan akurasi itu yang fokus satu-satu ya, bukan satu alat untuk semua kegunaan. Jadi alatnya kalau mau fokus ya untuk ngecek satu produk gitu ya, jadi gula darah aja, darah tinggi aja, ya gitu ya. Jadi bisa lebih akurat, bahkan bisa dicek lah, bisa berani untuk masuk lab kurang lebih kayak gitu. Nah kalau kita udah bisa punya alat yang baik seperti ini, ke depan pasti lebih waspada dan lebih bagus kita punya data. Oke, contohnya saya coba ambil. Itu aja dulu ya. Oke, lalu harganya di sini kita bisa kasih lagi untuk harga. Kita bikin rata tengah. Atau kita bisa heading. Biasanya nih di atas ya. Dan saya coba heading. Oke, nanti tinggal dikasih harga. Nanti dikasih harga ataupun kalau memang nggak mau kasih harga bisa langsung ke WhatsApp ya, masuk ke WhatsApp. Ini saya akan contohkan langsung masuk ke WhatsApp ya. Oke, namanya LP WhatsApp 10. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan ya WhatsApp-nya, nanti akan masuk ke WhatsApp-nya masing-masing. Kita bisa bikin rata tengah dan nomornya berapa? Nomornya berapa misalnya kan, halo admin, saya tertarik dengan produk ini, tolong bantu proses gitu. Proses ya, nah, ini jadi otomatis bisa. Nanti saya biar cepat ini bisa pakai duplicate. Nah, jadi bisa langsung duplicate 2 ya. Tinggal diubah aja foto produknya, lalu kita punya 2 produk. Nah, kayak gitu ya. WhatsApp admin, WhatsApp-nya, nomor teleponnya berapa, kalimat message-nya apa untuk orang tersebut misalnya minat ke produk kita. Begitu. Oke. Kita bisa atur ya. Kita coba bikin publish dulu ya. Publish. Lalu kita cek. Kita review dulu ya. Review hasilnya begini. Hal penting bagi penderita gula darah. Seberapa penting tahu resiko penyakit diabetes? Dia nonton video ya. Mengenalkan alat cek gula darah terbaik. Misalnya diklik WhatsApp admin akan masuk. Nah, ya. Nah, chat WhatsApp admin dengan kalimat udah kita sediakin kalimatnya gitu. Halo admin, saya tertarik dengan produk ini. Tolong bantu proses ya, terima kasih, kurang lebih gitu. Nanti Bapak Ibu juga bisa ngasih harganya ya, masing-masing. Harganya berapa. Oke, mohon maaf, saya mute dulu. Oke, nah sekarang buat seperti ini mudah pastinya ya. Jangan kita pikir wah susah nih, enggak. Sebenarnya bisa kok. Kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk sampai ke Elementor ini, kita simpelnya cuman tarik ataupun drag and drop bahasanya ya, tarik dan tempel sesuai dengan keinginan kita gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, satu lagi saya akan praktek bagaimana sih caranya supaya kita itu tampilannya lebih menarik. Nah, ini kan tampilan yang sederhana nih ya, tampilan sederhana sekali. Nah, bagaimana tampilannya supaya lebih bagus? Kebetulan saya juga mau kasih tahu ke Bapak Ibu semua, kalau bikin website
di awal kita juga harus tahu prosesnya, tapi kalau memang Bapak Ibu pengen punya kualitas lebih baik, saya ada caranya. Coba kita bikin baru lagi. Add new. Oke. Contoh 2 ya. Sorry. Edit with Elementor. Oke, seperti biasa saya coba mau kanvas dulu supaya tampilannya lebih jelas dari kertas kosong. Nah, di sini contoh nih, saya ada 170 ya, 170 kerangka website ataupun landing page yang masing-masing berbeda. Misalnya sepatu, furniture, kitchen set ya, itu berbeda-beda. Contoh misalnya saya pengen pakai alat cek gula darah itu dengan kerangka ataupun ya hasil desain ya. Kalau kita bangun rumah kan ada arsitek itu menggambar ya hasil gambar dari contoh rumah tersebut. Nah, ini saya ada dari Pelangsing, coba kita insert ya Pak Bu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, begini ya. Solusi perut buncit menurunkan berat badan. Jadi ini udah enak banget. Udah didesain. Jadi tinggal dimasukkan ya filenya. Kita misalnya punya hasil Microsoft Excel kan biasanya XLS tuh ininya hasil save-nya. Nah, ini kita juga bisa pakai hasil karya yang sudah ada, tinggal kita masukkan ya gambarnya kita. Terus juga kita sudah bikin di sini di kerangkanya sudah ada ya. Misalnya saya mau bikin tulisannya juga sudah diarahkan ya. Oke. Misalnya saya bikin hal penting ini ya, hal penting bagi penderita diabetes agar turun dan stabil gula darahnya, sudah ada tulisan seperti ini. Lalu di bagian ini tinggal copy paste, lalu tinggal tempel lagi ya. Oke, beli sekarang sama nih seperti tampilan ini. Kaidah ini adalah kaidah yang memang sudah masuk ke landing page perfect ini. Kalau Bapak Ibu tahu ya, nih saya coba nggak bisa zoom dulu ya. The landing page perfect ini, sebentar saya zoom sedikit. Nah, di sini udah ada headline, lalu ada isinya, CTA button-nya. Jadi kerangka yang 170 kerangka yang saya ada ini udah mencakup the perfect landing page ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nih nanti ke depan, gimana Mas minta dong untuk apa landing page perfect-nya, caranya gimana, itu nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Oke. Nah, ini ada ya, ada call to action-nya, bisa beli sekarang. Gambarnya kita bisa ganti, ya, kita bisa ganti gambarnya. Nah, jadi lebih mudah dan lebih luar biasa lah, membantu buat saya ya dan tim, sangat-sangat membantu. Oke. Jadi kita tinggal apa kata mereka tentang produk gula darah ini. Produk gula darah ini bisa nih, udah ada testimoninya, kolom testimoninya, Bapak Ibu tinggal isi ini testimoni dari produknya, usahanya Bapak Ibu. Ya, nah, terus juga ada apa keunggulannya, ini juga kita bisa tulis di sini. Oke. Nah, saya mau tanya nih teman-teman semua, ada nggak yang mau dicoba nih ya? Oke, sebentar. Nah, tadi kan call to action-nya WhatsApp ya? Yes. Call to action-nya tuh seperti ke transfer, ke rekening bank, itu pakai plugin tersendiri ya atau apa? Kalau untuk masuk ke WhatsApp, sebenarnya di Elementor ini ada plugin tambahan. Kalau saya pakai plugin tambahan namanya Landing Press, supaya ini kan kalau masuk ke sini kita bikin link dulu nih pakai WA Wizard dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai Landing Press ini sudah ada otomatis nih kalau untuk WhatsApp.
Jadi kita nggak perlu. Kalau ke rekening bank, Kalau mau ke rekening bank, biasa pakai order.id ya. Pakai aplikasi tambahan lagi. Ya. Berarti di dalam ini ada aplikasi tambahan ya? Ya, jadi kita udah beli tambahan, lalu kita sinkronisasi di sini. Itu disinkronisasi lagi di sini. Berarti di WordPress ini ada plugin untuk tambahan itu ya, Mas? Ada. Oh, Ada. yang mana? Yang di mana? Oke, jadi coba kita publish dulu, lalu kita exit to dashboard. Kita masuk ke mana? Ke bagian plugin. Nanti plugin yang sudah kita beli itu kita harus masukkan di sini, gitu ya. Jadi kita upload. Kita upload dari developer, misalnya pengen masuk ke rekening gitu, kayak produk saya di. Sebentar, saya coba buka ya landing page-nya. Produk saya di salah satu kecantikan itu bisa langsung ke bayar, itu juga lebih baik. Izin ya, tunggu sebentar untuk saya buka. Ada plugin yang bisa diupload di sini, Pak. Jadi kalau bikin website itu memang kedepannya kalau kita pengen sesuatu tambahan, sama nih kayak kita punya rumah, kayaknya tamannya harus dibeginin deh gitu ya. Itu kan pasti ada cost yang keluar, Pak ya. Ada cost yang memang kita harus renovasi kurang lebih gitu. Kalau emang keinginan kita pengen banyak kayak gitu. Apalagi kayak semacam Tokopedia, Gojek itu kan update terus tuh ya. Ya, website yang seperti itu update terus ya, pasti ada tambahan-tambahan lagi. Mohon bisa bertanya, Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. Pos Merah Putih, Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur. Ini Pak, saya mau tanya apa perbedaan antara WordPress Bapak yang buka sekarang dengan WordPress yang kami buka ini wordpress.com yang gratisan, Pak. Kemudian bagaimana cara upgrade supaya WordPress itu hilang WordPress-nya? Contohnya loket merah putih .wordpress.com. Itu WordPress-nya mau dihapus kayak gimana itu, Pak? Ini contohnya, Pak, saya udah bikin. Oke. Ini ada saya bikin, Pak, saya fotokan ya. Mana nih? Tampil nggak, Pak? Oke, saya agak susah nih ngeliatnya nih. Nah, ini sudah tampil, Pak, nih. Ini Oke. wordpress.com, tampilannya kurang lebih seperti ini, Pak. Ya. Ini tampilan websitenya kami, Pak. Untuk agen kantor pos Merah Putih. Oke. Jadi cuman bedanya ya, Pak ya. Untuk menghilangkan WordPress ini kayak gimana caranya, Pak? Kenapa harus dihilangkan, Pak? Halo. Kami menghilangkan cuma loketmerahputih.com saja. Nggak pakai Word lagi. Oke. Pencerahannya Pak sangat luar biasa, Pak. Saya menyimak ini, Pak, luar biasa sekali, Pak. Sambil saya praktekin ilmunya, Pak. Semoga menjadi amal jariah, Pak. Amin. Nah, Pak. Saya bantu jawab ya, Pak Muhammad Arifin. Oke. Nah, kalau ini tadi ada nanti habis ini kita buka sesi tanya jawab ya, Pak Joni ya. Lebih enak kayak gitu ya. Karena tadi di kolom chat ada nih beberapa yang udah chat tentang contoh desain interior dan sebagainya. Saya punya, nanti saya bakal tunjukin. Tapi yang pertama Pak Arifin saya akan jawab bedanya apa. Mungkin Pak Arifin masuknya kalau ada WordPress-nya itu seperti sama kayak blogger zaman dulu. Kan ada tuh .blogspot ya, blogspot, habis itu blogspot.id kayak gitu, .com dan sebagainya. Tapi memang ada nama brand itunya, karena itu hal yang sebelumnya, yang teknik sebelumnya. Teknik yang sekarang itu adalah kita masuk ke penyedia jasa
seperti Niaga Hoster, ya, Dewa Web dan sebagainya, Pak. Jadi di awalnya dulu, Pak Muhammad Arifin, untuk kita amankan nama. Nah, di sini polanya Pak Arifin itu bikin dulu konsepnya sudah ada, lalu pakai WordPress yang di websitenya wordpress.com itu. Nah, supaya bisa hilang WordPress-nya itu sebenarnya simpelnya nanti kita bisa masuk ke penyedia jasa dulu, Pak, seperti Niaga Hoster, Dewa Web dan sebagainya. Barulah namanya itu sudah jadi gitu, nggak pakai wordpress.com atau blogspot itu, barulah kita enak berkreasi. Nah, gitu. Jadi caranya adalah ke penyedia jasa dulu, ke hostingnya, begitu, Pak. Ya, nanti teknisnya ada kok, ada teknisnya. Nanti saya akan coba gimana sih gitu biar Pak Muhammad Arifin bisa gampang. Nanti teknisnya saya akan kasih sedikit ya, nanti bisa dilanjutkan, begitu, Pak. Oke. Terima kasih banyak atas ilmunya, Pak. Saya menyimak ini, Pak, sambil praktekin, Pak. Siap, mantap. Nah, ini salah satu tadi pertanyaan dari Pak Joni untuk produk yang langsung payment gateway, Pak, ya. Yang langsung kita bayar nih. Nah, saya sudah bikin nih. Saya sudah buat member area yang ini website, ini lebih dari website sebenarnya ya. Website yang punya link afiliasi. Jadi website itu ya ada cuman website aja, tapi ada website yang memang kita bisa punya member, kita punya reseller banyak, kita kumpulkan dalam website ini. Biasanya ada member areanya, ada letak loginnya. Nah, saya mau praktekkan sedikit kalau website yang payment gateway, ini produk dari kecantikan saya ya, yang memang dari hasil buah merah Papua. Jadi produk asli Indonesia, hasil karya anak bangsa, yang produknya hasil buah merah Papua. Jadi kita angkat produk nasional kita menjadi go internasional, mudah-mudahan, amin. Teman memang jalannya masih santai ini. Ya. Sedikit berpromosi, sedikit gak apa-apa ya, Pak ya. Silakan, Mas, silakan. Ya, ini stokisnya juga sudah ada beberapa, satu kota satu stokisnya. Nah, misalnya daftar harganya ini untuk member ini. Nah, ada payment gateway yang langsung harus dibayar nih gitu. Bayarnya kemana? Bisa ke BCA dan Mandiri. Nah, ini plugin, Pak. Plugin bayar pluginnya ini sekitar 1 jutaan lagi. Lumayan karena kita pengen dekorasi ini baru nama pluginnya aja, terus juga untuk UI UX-nya nambah lagi sebesar 3 juta, ya itulah pokoknya. Makanya ada website yang nilainya, value-nya lebih dari belasan juta karena memang kepengennya banyak. Ya, kepengennya banyak. Dan enaknya adalah kita bisa bikin afiliasi, misalnya Bapak pengen punya agen, pengen punya reseller, pengen punya apa, di sini bisa kita buat link afiliasinya tanpa perlu si member tersebut membuatkan, kita sudah bisa buatkan untuk mereka dan mereka menghasilkan, perusahaan juga grow profit sampai hasil yang dicapai. Keinginannya seperti itu. Oke. Untuk materi landing page ya, saya mudah-mudahan teman-teman sekilas ada gambaran dan lebih semangat lagi membuat website, karena jujur tadi balik lagi saya hasil dari dunia digital marketing awalnya, dan yang paling dapat banyak order profit adalah saat saya bisa bikin website. Jadi teman-teman pasti bisa ya, hanya tinggal sedikit meluangkan waktu, karena caranya tadi saya sudah praktekkan sangat mudah ya, tinggal drag and drop aja begitu. Oke, begitu Pak. Tadi yang web terakhir tadi yang desain tadi itu, kemudian gimana caranya kalau sudah itu final kita publish itu gimana caranya? Tadi kan pakai user admin ya? Gimana Pak? Sorry, sekali lagi. Tadi kan desain alat cek darah tadi itu yang desain tadi yang terakhir. Nah ini kemudian diapakan, sudah selesai itu diapakan gitu? Oke. Apakah dibuat final, apakah dibuat finish, atau jadi admin linknya di mana? Kemudian nanti kalau sudah cocok nanti biar saya buka di ini.
saya di internet kita nih masing-masing. Siap. Oke. Nah, jadi contoh ya seperti ini. Oke. Kalau kita pengen sudah edit nih, sudah selesai anggapnya ya, kita sudah selesai bagian ini. Kita mau publish, kita mau tayangkan di luar sana, kita tinggal publish di sini. Kalau sudah diketik publish, pasti ganti, bukan publish lagi, update namanya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita balik lagi ke halaman awal untuk kita itu masukkan di nama domain kita. Jadi contoh desainkeren.site ini, biar orang lain itu masuk mau dijadikan halaman utama ataupun bukan gitu. Kalau emang bukan, tinggal kita ini aja nih, kita klik view ya di bagian page ini, alat cek gula darah view. Oke, kita copy. Nah, ini kita bisa share nih. Jadi contoh desainkeren.site / alat cek gula darah. Tapi kan bagusnya nama domainnya ini sudah sesuai ya, Pak Bu. Nama domainnya ini sudah sesuai. Lalu tinggal bagian apa landing page-nya ini. Jadi pengenalan produk kah, our product gitu, our testimony dan sebagainya. Jadi kalau ini dibuka sudah bisa nih, udah bisa tayang. Begitu Pak. Ini namanya alamat URL-nya. Keren. Ya, atau di sini ya. Saya coba ya di cek gula darah nih ya. Contoh seperti itu. Tinggal diklik di kolom komentar, saya ketik ya, nanti bisa. Oke. Gula darah. Tampil. Nah, ini kan page nih ya. Ini kan page namanya. Oh iya, betul Mas. Sudah ada nih. Ya, betul. Sip. Nah, page-nya itu bisa nggak jadi halaman utama? Jadi halaman inti. Bisa. Contoh ya, kita customize. Di bagian customize itu kita bisa kasih ke bagian inti nih. Jadi kita pengen ke bagian inti deh gitu. Di halaman depan. Nah, alat cek gula darah ini dipublish. Nanti kalau suatu saat orang ngetik aja contoh desainkeren.site, itu langsung halaman utamanya. Nah, begitu. Nah, tapi kan ini hal yang belum sempurna ya. Karena saya praktek sebentar, belum sempurna. Kita perlu tambahin menunya, kita perlu nambahin gambar-gambar lain, kita perlu nambahin alamat, testimoni gitu. Nah, seperti contohnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini. Ya. Ke depan ada testimoninya. Nah, ini alat cek gula darah dari Eropa nih, standar Eropa. Alat cek gula darah ini dari bahan karbon, sudah masuk majalah Tempo, sudah masuk majalah Indonesia juga, dan produknya juga harganya cukup masih oke lah. Dari dokter gimana? Kalau yang dari handphone desain itu kan landscape ya, bukan potret begini. Kalau di handphone itu kayaknya tadi desain kiri kanan itu menjadi atas bawah. Oke. Betul kan? Betul. Nanti Nah, handphone ya. Untuk mengakali sebenarnya kalau pengen landing hasilnya atas bawah seperti nanti tampilan handphone, ini kita bisa lihat dulu di bagian sini responsive mode. Nanti kita bisa lihat nih. Oh, ya. Yes. Ya. Nah, Itu tampilan handphone pasti seperti ini. mirip-mirip, betul. Nah, kalau tampilan laptop seperti ini. Gitu. Betul. Mantap lah. Di bahasa Inggris gimana, Mas? Gimana? Konten yang itu kita ganti dalam bahasa Inggris dengan otomatis. Tambahin plugin lagi, Pak. Oh. Nah, nanti kita jadi install lagi pluginnya. Nah, ini kayak gini ya. Pluginnya jadi bahasa Rusia gitu ya. Yang kita pengen ura di sini. Nah. Iya. Karena nih teman-teman para UMKM, para BUMDes, para koperasi ini produk-produk yang di desa-desa ini ada keinginan untuk ekspor gitu ya. Tentunya bahasa dari landing page atau website itu sesuai dengan bahasa internasional, minimal bahasa Inggris. Jadi tidak perlu lagi kursus bahasa Inggris lagi lebih butuh waktu. Ini langsung ada aplikasi yang bisa mengkonvert bahasa Indonesia ke bahasa Inggris di aplikasi. Sama plugin di WordPress tersebut ya. Yes. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Boleh ya? Sip. Silakan. Saya kembalikan dulu ke Pak Joni. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Fajri, rekan-rekan sekalian. Itu
para pembisnis online tentunya sangat paham ya untuk bagaimana atau kita sebagai pembeli sering dikejar-kejar oleh iklan untuk membeli sepatu atau apapun, langsung kita klik langsung ke landing page. Nah, disitulah kita sebagai para pelaku usaha, para UMKM, para atau koperasi mengambil skill yang simple ini, sangat mudah sebenarnya, simple, hanya 1 jam saja tadi bisa langsung selesai 1 page ya, dengan convert ke WhatsApp, apalagi kalau ada plugin ditambah di WordPress itu untuk convert ke, atau link ke pembayaran, link ke bahasa, itu akan lebih sempurna lagi. Tentunya ini cara kita untuk menjual produk-produk lokal di desa-desa atau di kota-kota yang mempunyai produk-produk lokal yang bisa kita publish di seluruh dunia gitu. Pak Riki, gimana kabarnya? Gimana posisi Pak Riki nih? Gimana posisi Pak Riki? Oke, Mas Fajri. Ya. Untuk ini tadi syaratnya domain ya, harus beli domain. Betul. Kita harus pilih domain .com atau ID atau site atau store ya. Jadi misalnya saya punya produk coklat gitu ya. Coklat itu bagusnya coklat.store gitu misalnya ya. Itu kita beli domainnya sekian rupiah. Tentunya pembayaran pakai apa tuh, Mas Fajri? Kalau pembelian melalui itu, pakai kartu kredit atau transfer? Atau pakai transfer aja, Pak. Transfer biasanya. Iya, transfer aja. Itu bayaran ada yang bulanan atau yang tahunan pembelian itu? Saya saran tahunan ya, Pak, minimal 1 tahun. Karena kalau kita setiap bulan perpanjang, satu jatuhnya lebih mahal, yang kedua kita nanti akan sibuk urusan perpanjang kayak gitu. Oke, setelah kita beli domain tersebut, baru kita WordPress ya untuk instalasi sampai ke WordPress-nya. WordPress itu diinstal atau ada aplikasi sendiri atau website? Diinstal, Pak. Jadi kalau kita udah beli hostingnya, kita sudah beli domainnya, udah nama udah oke, lanjut kita instalasi. Ya, instalasi WordPress. Yang saya sarankan WordPress lah untuk benar-benar pemula WordPress. Jadi nggak ada yang namanya coding ya, benar-benar kita mudah banget supaya bisa ngerjain. WordPress itu dari mana aplikasi kita dapat ya, Mas? Ada di halaman si panelnya. Jadi kita dikasih seperti panel ya, panel itu nanti kita bisa install. Berarti pada saat hosting dan domain kita beli itu langsung ada akses untuk download untuk WordPress ya? Iya, betul. Oke. Nah, di dalam WordPress sendiri pasti ada untuk fitur-fitur lagi tambahan seperti kita punya tanah, halaman yang lebih bagus, seperti tambah plugin-plugin yang lebih untuk mendekati bagaimana produk kita tuh bisa cepat dijual ya, bisa fitur untuk transferan, payment-nya, kemudian untuk komunikasi WhatsApp-nya ya. Oke, berarti Elementor ya untuk. Ya, betul, Elementor aja. Itu berapa harganya, Mas? Elementor itu? Kalau Elementor yang gratis, Elementor itu gratis. Cuman ada yang pro. Ya, jadi teman-teman Elementor itu gratis ya. Cuman kita butuh update ya, harus ada yang maintenance dari websitenya. Lalu kalau emang kita pengen fitur yang lebih, kita bisa pakai Elementor Pro dengan berbayar. Saya gratis aja dulu. Mas, tadi kalau kita beli hosting atau domain, akses itu kita pakai user ya, atau pakai password atau apa? Ya, jadi saat instalasi WordPress itu nanti kita dikasih tahu gitu, passwordnya apa nih? Kita pengen bikin password apa untuk buka WordPress-nya. Lalu juga ada password sama usernya, kita minta apa kayak gitu. Kalaupun memang kita lupa, tenang aja, kita bisa masuk lewat lemari yang kita dikasih si panelnya itu. Begitu. Berarti user kita itu sebagai admin ya, Mas? Ya, betul, admin. Admin, karena untuk kita publish yang ke customer kita. Oke. Ini ilmu singkat tentang bagaimana cara membuat landing page. Saya pun juga
baca-baca tempat yang lain juga banyak cara untuk membuat landing page seperti Desti Page itu untuk TikTok yang mungkin 2 minggu lagi kita akan belajar bagaimana link membuat apa namanya, seperti Mas kemarin buat di Canva ada mana di IG ya, atau membuat landing page yang gratisan ya, itu mungkin juga bisa dengan produk-produk kita yang sudah ada di UMKM maupun di BUMDes ataupun koperasi yang bisa kita publish ke media sosial gitu. Oke. Oke, makasih. Ricky, ada testimoni nggak tentang gimana acara kita hari ini? Luar biasa ini Pak John. Ini buat teman-teman BUMDes bisa nambah ilmu lagi. Betul. Untuk bisa mulai masuk ke era digital soalnya. Betul. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kayaknya banyak pertanyaan tuh Pak di kolom Ya. kolom chat, atau yang mau bertanya silakan. Kayaknya udah paham semua nih, bisa teman-teman nanti ini kan di recording, nanti bisa diakses di websitenya, di YouTube-nya PT IAK maupun di YouTube-nya di BUMDes Talk dari kita. Oke. Ini ada yang resen Pak Victor, silakan Bang Victor. Silakan Pak. Iya, Silakan dinyalakan kameranya Pak Victor. Wabarakatuh. Iya. Ya, selamat siang Pak Riki, Pak Ya, Dodi, siang. Mas Fajri. Saya mau tanya, ini tadi untuk platform yang kita butuhkan untuk bikin website itu kan tadi komputer ya atau laptop ya. Kalau untuk via Android gimana Pak? Apakah ada caranya atau seperti apa Pak? Ini mungkin bagi teman-teman yang mungkin yang UMKM yang di pelosok-pelosok tuh dia nggak punya laptop atau nggak punya komputer tapi pingin usaha UMKM-nya ini bisa terpublish go nasional gitu. Bisakah mungkin ada solusi untuk kasih bikin platform yang seperti tadi landing page dan apa segala lewat Android Pak? Terima kasih sekian. Terima kasih. Mantap, betul. Silakan Bang Fajri. Oke, makasih Pak Victor. Nanti teman-teman yang ada di kolom chat, saya coba usaha jawab ya juga ya, tenang aja. Tetap stay, saya akan jawab semuanya, insya Allah. Amin. Kembali ke pertanyaan Pak Victor. Yang pertama, kalau memang dalam praktek saya pakainya memang laptop ataupun PC komputer. Tapi ada caranya supaya teman-teman yang pengguna Android itu bisa punya landing page. Ya, punya landing page. Itu bagaimana? Kemarin kalau nggak salah saya pernah praktek menggunakan Canva. Ya, jadi bikin landing page di Canva itu bisa. Tapi memang ada kelemahannya pasti. Setiap kita yang pengen simple, yang pengen lebih mudah, pasti ada kelemahannya di situ. Kalau beda lagi kalau memang kita udah prepare dari segi PC ataupun laptop, kalau emang udah prepare, pasti ada keunggulannya. Jadi kalau dibuat landing page aja, ya tanpa punya nama yang diinginkan, nama domain, nama brandnya, itu bisa menggunakan Canva. Ya, jadi bikin landing page di Canva itu bisa banget. Jadi diklik muncul WhatsApp kita, diklik informasinya itu semua informasi website ya, informasi gambar-gambar itu bisa di Canva. Dan Canva itu ada di Android begitu. Jadi bukan saran saya nggak recommended sih untuk itu karena kurang profesional. Tapi kalau bisa ya bisa begitu Pak Victor. Mudah-mudahan terjawab. Sip. Oke, ada yang lain ini? Ada lagi? Ya Mas, Mbak Sita Store, Mas sebaiknya isi landing page kalau jualan tambah gitu apa ya? Dulu apa Mas? Oke. Untuk landing page jualan sambal gitu, sambal. Oke, jadi jualan sambal ya Bu ya. Saya sedikit praktekin nih Bu buat. Oke, jualan sambal. Banyak nih. Ada sambarwa kemarin saya diminta untuk bikin sambarwa ya, cuman akhirnya nggak ada kabar lagi si ibunya. Mungkin sambalnya dulu ditentukan apa ya.
mau spesifikasi apa. Nah, enaknya kalau kita pengen buat misal sambal dengan kita punya landing page seperti ini yang lebih mempermudah, saya akan praktekkan sedikit. Nanti ya habis ini yang dekorasi juga. Kita sudah punya template ataupun kerangka-kerangka untuk berbagai usaha. Entah itu sambal, ada fashion, ada kecantikan, itu ada. Ini contoh ya, coba saya akan coba pilih ya. Kita akan coba pilih mainan. Oke, coba. Kita akan ketik makanan. Nah, ini ada nih ya. Nah, landing page-nya mungkin saya bisa kasih saran seperti ini. Oke, saya akan buka. Jadi simple sekali. Ini plugin tambahan namanya landing kit. Jadi sudah distruktur untuk kerangkanya, teman-teman bisa tinggal gunakan. Oke, butuh waktu ya untuk insert. Nah, kayak gini. Potensi penghasilan jutaan rupiah, ini nawarin jadi member ataupun reseller. Nanti sambalnya Ibu bisa tulis di sini ya, lalu bisa testimoninya apa. Nah, testimoni itu harus real ya Bu ya, dari pengguna sambalnya yang udah ngerasainnya Ibu sendiri gitu, jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat enak juga nih. Nah, buat seperti ini udah makaroni landing page ini, makaroni ini bisa berubah ya untuk produk-produk lain. Keuntungan untuk menjadi reseller sambal, Ibu keuntungannya apa, disebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu. Lalu testimoninya, keunggulannya apa, dan di sini ada paketnya, reseller ataupun distributor ataupun yang mau coba-coba tinggal sebar aja sebanyak-banyak. Oke, begitu Bu, simpelnya. Oke, keren. Ini buat teman-teman ini, buat para umkm BUMDes, koperasi yang punya usaha-usaha, bisa mulai sekarang ini belajar. Nanti ada rekamannya diulang-ulang lagi untuk bagaimana membuat desain landing page buat usaha kita. Jadi customer yang ada yang menjadi target market produk kita itu bukan hanya di lokal, tetapi juga dengan cara digitalisasi untuk melipat gandakan jangkauan, termasuk juga agen pos. Agen pos bisa juga landing page. Agen pos apa misalnya yang ada, nah sudah, yang ada namanya, kemudian ada lokasinya, ada produk-produk dan jasanya, tinggal bisa membuat landing page dan bisa dipromosikan usaha-usahanya untuk di sekitar usaha di agen pos. Nah, itu kita buat cara-cara baru untuk bagaimana menggait customer kita supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih masif gitu. Oke. Keren banget ini Mas Fajri. Kalau teman-teman ini, nanti Mas Fajri ada datanya juga ya, ada nomor handphone ya, kalau teman-teman ingin konsultasi atau apa, misalnya untuk hubungi Mas masih bisa ya Mas? Bisa. Nanti sekalian aja kalau memang teman-teman mau coba bikin nama ya, nama karena saya bisa fasilitasin hosting ya secara free, gratis. Namanya apa dipikirin, dicek di Niaga Hoster ataupun penyedia lain. Kalau memang sudah ada, nanti bisa hubungi saya. Nanti kalau memang mau desainnya apa, nanti boleh kok, tenang aja, bisa. Oke, tadi ada yang nanya nih Pak nih, kalau nggak salah ya, tentang apa ya? Oke, landing page. Ada landing page nih ya. Sebenarnya ada landing page tentang furniture. Kalau teman-teman ada yang jualan di sini furniture, ada nggak? Ada nih, pasti nih furniture. Ya, furniture. Oke. Nah, ini ya, banyak sekali nih. Ada furniture, ada kitchen set, ada kue, ada sayuran, ada suplemen. Kalau teman-teman jualan herbal ya, ada hijab ya, ini banyak banget. Ada kacamata, medical, ada e-course, mainan anak ya, skincare dan sebagainya. Ada ini semuanya ada di sini. Jadi teman-teman banyak sekali, kita udah punya kerangka.
teman-teman bisa manfaatin, tenang aja. Oke. Ada yang mau coba buka, mau request apa, boleh? Oke, IO wedding ini contoh. Kayak gini ya, wujudkan pernikahan yang idaman selama ini. Oke, lanjut Pak Joni. Oke, Mas, satu lagi ini kaitan dengan plugin tadi. Cara install plugin itu gimana? Setelah kita beli di situ di WordPress. Cara apa Pak? Stop ya? Ada kita membeli plugin untuk tambah fitur di WordPress. Itu model bayarnya itu langsung klik bayar transfer atau apa di WordPress-nya? Nah, itu ya. Ya, misalnya kita mau beli namanya Sejoli plugin ya, plugin Sejoli. Oh. Nah, kita ke websitenya dulu, kita transaksi di websitenya, begitu. Ini apa yang kita dapatkan di sini, Sejoli ini? Nanti di sini yang untuk bayar itu Pak, yang bayar payment gateway langsung ke bank, otomatis. Oh, gimananya Mas? Ini harganya kita sudah. Gimana Nanti ya? kalau memang itu mereka juga punya member area sendiri diarahin. Jadi beli setahun 549.000 1 tahun, nanti mereka bisa ngarahin ada tutorialnya lagi untuk ini filenya silahkan diupload, ini kodenya kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini yang berbayar, tapi kalau plugin yang gratis, yang tadi saya praktekkan ya di bagian plugin, cari aja Elementor dan sebagainya. Oke, keren banget ini. Nah, jadi simple ya Pak Bu ya, kita cuman drag and drop seperti kita menggambar, bedanya lewat laptopnya Bapak Ibu semua, lewat gadgetnya itu sesuai keinginan kita. Saya yakin kok makin lama Bapak Ibu mendesain semakin bagus pula hasil desainnya. Sip. Sekarang ini kan untuk desain landing page itu banyak ya, ada banyak aplikasi. Ada WordPress, ada order online, kemudian ada Berdu ya. paling banyak gitu untuk pembuatan desain landing page. Kira-kira kita mengarah kemana kalau misalnya bagi pemula itu? Apakah hanya satu aja belajar dulu WordPress dulu yang ini, atau kita bisa pindah-pindah ke aplikasi yang lain? Bisa. Bisa tapi agak lebih mahal ya. Tapi yang saya jelasin ini agak cukup murah. Kalau yang aplikasi lain namanya Berdu, ya berdu.com ya. Pak Joni pernah cerita juga kan ya, Berdu itu kita bisa pakai edit seperti itu. Cuman yang ada nanti nggak sejalan sih kalau memang awalnya belajar WordPress, akhirnya belajar Berdu, agak kurang sinkron kayak gitu pembelajarannya. Jadi sebenarnya banyak, tapi tinggal Bapak Ibu pilih aja apa yang menjadi keinginan masing-masing, enak buat Bapak Ibu semua. Sepertinya WordPress ini jadi aplikasi untuk kita mendesain landing page yang sangat sederhana, karena para pelaku bisnis yang saat ini di mana-mana pun banyak menggunakan WordPress dengan katanya simple dan mudah, tinggal drag and drop gitu, langsung desain dengan pilih, ada template-nya, tinggal ganti, ada ke link ke plugin untuk WhatsApp maupun ke payment gateway. Jadi bisa langsung tokonya itu bisa dipublish di media sosial dimanapun, jadi bisa untuk ada transaksi. Nah tentunya kami dari PT Pos Indonesia juga menghadirkan bahwa kita ada jasa layanan untuk menjadi jasa layanan agen pos, untuk bisa teman-teman berusaha untuk selain pebisnis online atau para UMKM bisa juga menjadi agen-agen PT Pos Indonesia untuk menerima transaksi kurir. Nanti tanya aja di grup WA, termasuk nanti Pak Riki akan sampaikan juga bagaimana cara pendaftarannya, karena teman-teman juga bisa berbisnis, selain berbisnis online juga mendapatkan cuan dari menjadi agen pos. Ada fee, ada imbal jasa dari setiap transaksi yang dilakukan di agen pos. Tentunya PT Pos Indonesia ada di mana-mana,
dan kita siap untuk membantu para UMKM dan para BUMDes di seluruh Indonesia untuk meningkatkan literasi bisnis melalui kegiatan webinar gratis ini dengan BUMDes Talk untuk selanjutnya. Untuk minggu depan kita tentang tema di hari Kamis depan tentang komunikasi bisnis di media sosial, Ibu Febri. Kemudian di 2 minggu lagi kita akan belajar tentang bagaimana TikTok Shop atau TikTok Ads untuk basic TikTok untuk pelaku usaha. Bagaimana kita berjualan untuk menggunakan aplikasi TikTok, media sosial yang lagi-lagi booming saat ini, Riki. Luar biasa. Facebook maupun Instagram ini agak-agak kewalahan dengan kehadiran TikTok Ads, TikTok Shop. Saya sudah coba, sudah beli beberapa transaksi melalui TikTok. Wah, keren banget ini, keren banget. Simple sekali. Dan bisa kita praktekkan nih para UMKM, para BUMDes atau koperasi punya produk lokalnya bisa dijual di TikTok. Nah, kita belajar 2 minggu lagi. Tunggu, stay di grup, dapat informasi linknya di situ. Tentunya bermanfaat buat kita semua dan buat NKRI agar ekonomi kita tumbuh di saat pandemi ini. Satu lagi tambahan Pak John. Ini Ya. nanti buat teman-teman rekan-rekan BUMDes yang nanti minggu depan akan belajar mengenai cara berjualan di TikTok yang tadi Pak Joni sebutkan, TikTok Shop. Ini jangan lupa nanti untuk bisa mengaktifkan juga fitur COD buat teman-teman agen pos. Jadi sudah jualan di TikTok, di PT Pos kami punya layanan yang namanya COD, Cash on Delivery. Jadi untuk memastikan bahwa pelanggan-pelanggan semua ketika berbelanja di TikToknya teman-teman nih, ke Bapak Ibu sekalian, itu nanti mereka bisa memesan barang atau membeli barang dari Bapak Ibu semua, kirimannya dilakukan melalui COD-nya PT Pos. Nah, itu penting nih. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Pak John, buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang punya yang pengen dapat ilmu bisa masukkan saran di grup WA kali Pak John buat topik-topik kita nanti nih. Nah, karena tujuan dari IAK sama PT Pos Indonesia nih Pak Joni khususnya, kami memang ingin mengembangkan ekonomi desa, kemandirian dari teman-teman BUMDes untuk bisa go internasional. Gitu. Betul, Pak Riki. Kita pun lagi cari narasumber untuk kegiatan ekspor. Bagaimana produk-produk lokal UMKM ini paham tentang kegiatan ekspor untuk produknya yang kepingin ekspor. Bahkan bagaimana mencari buyer di luar negeri, bagaimana teknisnya menguruskan sarana, dan bagaimana logistiknya. Tentunya kita sedang cari narasumber itu, next time kita akan prepare, dan tentunya stun tetap di acara kita di BUMDes Talk ini buat teman-teman. Banyak ilmu yang akan kita bagikan gratis dan tentunya bisa saling sharing. Dan kita PT Pos Indonesia juga selain banyak cabang juga sumber daya resources dari sisi kebijakan, dari sisi infrastruktur juga kita banyak di mana-mana, dan tidak usah ragu lagi seperti dari PT IAK yang merupakan mitra PT Pos untuk main agent B2B yang super main agent ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar di PT IAK untuk mendaftar sebagai layanan agen pos yang dimiliki oleh masyarakat untuk berusaha berfranchise sebagai layanan kantor pos. Mas Fajri, kayaknya teman-teman sudah paham juga, dan tentunya bagi belum paham tentunya nanti bisa japri melalui grup, minta kontak Mas Fajri juga bisa untuk lesson lebih detailnya, bisa lebih dalami lagi juga bisa ke Mas Fajri. Kita sudah terima kasih banyak Mas Fajri, karena kita untuk Mas Fajri kita tidak berbayar ya Pak Riki ya, gratisan ilmu. Makasih banyak Mas Fajri sudah berbagi ilmu buat teman-teman BUMDes nih Pak. Ya, Sama-sama, yang penting teman-teman BUMDes bisa dapat manfaatnya dan coba minta ya. nomor WA-nya Pak Mas Fajri. Oke. Ini Mas Fajri ini berapa banyak guru pernah kita dapatkan, Mas Fajri enak caranya menjelaskan. Lebih cepat kita tangkap dan paham. Betul. Makasih. Seperti kita begini. Mohon Mas Fajri nomor WA-nya biar kami bisa
bisa curhat sama Mas. Waduh. Iya. Silakan kita bebas. Yang penting di grup WA tersebut saling menghargai pendapat masing-masing dan tidak melanggar undang-undang. Dengan undang-undang ITE kita sangat sensitif dengan sifat-sifatnya melanggar aturan-aturan, apalagi penyebaran hoax di grup WA itu sangat-sangat tidak dibolehkan gitu ya. Kita hanya fokus ke bisnis, bagaimana meningkatkan bisnis, cuan dengan melalui PT Pos Indonesia hadir bersama teman-teman di grup WA untuk membangun bisnisnya, dan kita hadir dengan tema-tema yang lebih menarik lagi di minggu depan gitu. Riki. Rasa nanti recording akan di-share di grup, ada melalui YouTube-nya PT Yaka, juga ada melalui YouTube-nya Bumdestok yang dari Pos Indonesia. Untuk nomor WhatsApp saya ada sih di grup ya, atau misalnya nggak ada boleh tanya Pak Joni, nanti ada. Oke, sebutkan aja Mas, sebutkan aja Mas. Oh gitu. Sebutkan aja. Oke, saya tulis di kolom komentar deh ya, 0818 0616 7762. Nah, jadi yang saya inginkan teman-teman ya, pasti nih kalau dilihat ya, sebenarnya dalam pembuatan website kita di Indonesia itu ke depan harus lebih banyak lagi, harus lebih banyak lagi, karena sebenarnya kita masih ketinggalan, masih kurang banyak lah dari pembuatan website di seluruh Indonesia. Kalau kita udah punya website, kita bisa nanti ke depan bisa belajar Google Ads, kita bisa belajar Facebook Ads, di mana kita bisa menyasar produk kita ke luar negeri, kan pasti memungkinkan Bapak Ibu bisa lebih cepat go ekspor. Begitu. Jadi teman-teman ayo semangat, mulai dari sama kayak kita dulu belajar menggambar dua pegunungan ya, lalu juga jalan rayanya beserta sawah-sawahnya, mungkin awalnya seperti itu, ke depan bisa lebih bagus lagi dengan bantuan orang konten pastinya. Ke depan Bapak Ibu bisa lebih baik, dan yang tujuan akhir saya adalah Bapak Ibu dapat orderan yang maksimal. Amin. Begitu. Kita foto dulu. Screenshot foto. Nah, buka dulu open sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mas Fajri, terima kasih banyak ya. Aduh, luar biasa hari ini. Sama-sama, Pak. Ya, silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu sekalian, kita mau foto bersama. Fotonya nanti dipilih di grup, Pak. Ya, pasti nanti kita share di grup, Pak. Oh, Ibu Tika, makasih. IPP Regional Makassar yang Ya Pak disipkan. Jeb, terima kasih Pak Jeb. Selamat siang Bu Tika. Nanti kita buat acara di Makassar ya Bu. Regional Ibu khusus buat bagian Ibu. Ayo silakan dinyalakan kameranya rekan-rekan. Bapak Ibu sambil menunggu supaya bisa ada kenang-kenangannya. Siang Pak. Ya. Oke, sudah semua. Kita coba, saya di sini ada 4 halaman, jadi nggak tahu di mana yang depan, yang mana itu. Kita coba capture satu-satu. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar, saya save dulu. Oke, yang kedua, 1, 2, banyak yang kameranya belum nyala. Silakan 1, 2, 3. Oke. Bentar. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Oke, silakan Pak John. Oke, makasih Pak Dik. Sekali lagi, nah, kita akan mengakhiri acara ini. Sekali lagi, terima kasih banyak buat Mas Fajri, kesediaan waktu dan materinya menyampaikan kepada kita semua tentang desain landing page, juga Pak Riki. Terima kasih banyak dari fasilitas tingginya. Kemudian terima kasih juga untuk para peserta, juga spesial buat Bu Istiqomah Syariah, EVP Regional Makassar, Kalimantan, Sulawesi, sampai Maluku, sampai Papua. Luar biasa nih, sepertiga Indonesia beliau kuasai di sana.
Nanti kita buat khusus Bu di daerah Makassar. Nanti kita para UMKM di sana kita cari, kita beri special treatment buat para UMKM di wilayah Ibu di sana. Terima kasih buat Bapak-Bapak dari Ibu sekalian dari Kementerian Desa yang juga hadir di sini. Tadi ada kontak ke saya, beliau ingin bergabung. Terima kasih banyak dari teman-teman di Kementerian Desa, juga dari Dinas Pembangunan Usaha Desa Provinsi, Kabupaten, Kota di daerah-daerah seluruh Indonesia yang hadir di sini. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami lanjutkan juga untuk kegiatan desktop selanjutnya. Stay tetap di grup BUMDes Talk. Untuk kita grupnya sudah ada 4, 1, 2, 3, 4. Minat kita akan tambah lagi member-membernya supaya kita bisa menambah literasi di sini supaya lebih masif terasa di masyarakat. Sekali lagi terima kasih buat para peserta semuanya telah gabung, para mahasiswa, para direktur BUMDes atau para BUMDes, pengurus, para UMKM, pemilik usaha, para koperasi yang juga sudah hadir di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Jazakallah khair semua. Teman-teman kantor pos di seluruh Indonesia juga bisa yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak Joni Eka, Bapak Logistik, Bapak Mas Fajri, alhamdulillah sangat Terima kasih. bermanfaat. Terima kasih. Semoga menjadi amal jariah, Pak. Siap. Tetap pantau grup kita, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi-sesi berikutnya dengan topik-topik yang jauh lebih menarik. Silakan. Sukses. Terima kasih Bu Tika ya, aduh, udah hadir. Pak, saya lagi ritual. Waduh, keren. Ritual. Gitu, sampai ke Papua, sampai ke seluruh timur dia kuasai. Oke. Kita akhiri sesi kita pada siang hari ini. Semua terima kasih. Terima kasih.